Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tsumma amma ba'd. Ayuhat talabah, waffaqanallahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi a'tana ni'matas sihah wa afiyah wa ni'matal iman wa islam wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal an fi hadha as-sabah nuwassil darsana fi fiqh as-sirah. Waftahu kutubakum fi safhati 29. Waftahu kitab kutubakum fi safhati 29. Al-mabhath al-awwal. Sanatakallam an nasab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajdaduhu wa min ay qabilatin huwa wa masir ikhtiyar Rasul min qabilah dzati Makkah walau yatamakkanu al-waqtu sanakhudhu hadithatul fil allati tazamanat bi biladati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anak yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, qad akhadna fi darsil madi hunaka min fawaid allati fi sirati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika akhadna mizata khatmi risalah bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara catatan yang Ustaz perhatikan di antara kalian ketika merangkum keutamaan penutupan risalah, ditutup dengan risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada poin yang kedua, fakrah yang di sana ada yang menuliskan bahwasanya umat Nabi tidak akan pernah tersesat. Bukan berarti dalam artian umat Nabi semuanya itu lurus dan tidak tersesat. Bukan, tetapi yang dimaksud Ustaz adalah, atau mungkin Ustaz salah dalam hal menyampaikan, maksudnya adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Itu yang dimaksud Ustaz ketika menyampaikan minggu yang lalu. Allah Subhanahu wa taala ja'ala ta'ifatan min ummati Muhammadin la tazalu qa'imatan 'alal haqq. Jadi min ummati Muhammadin, sebagian, minnya adalah min litab'id, sebagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazalu, senantiasa berdiri, ala haq, di atas kebenaran. Tapi bukan berarti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak tergelincir. Di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tergelincir. Ada yang ketergelincirannya. Dan lihat pada halaman yang ke-25, fihi takrimun laha tamayyazu bihi an sa'iril umam bi kauniha ummatan ma'sumah min an tajtama' 'ala dhalalah. Jadi maksumah di sini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakrah yang terakhir halaman 25, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlindungi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa?
dari bersatu di atas kesesatan. Ya. Baik, kita akan ke nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mabhathul awal nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibn Ka'ab ibni Lu'ay ibn Ghalib ibn Fahrin ibni Malik ibni Nadar ibni Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nazar ibn Ma'dan ibn Ma'ad ibn Adnan. Nasab ini dibawakan di dalam Sahih Al-Bukhari Al-Maqbu' ma'a Fathil Bari bin Hajar Al-Asqalani. Dan di sini penulis memudahkan kita menghafalkan nasab Rasulullah adalah qasat kilabun marratan Ka'b bin Lu'ay faghalibuha Fahr ibn Malik alladhi nadar Kinanah Khuzaimah fa'adrakahu ya'sin mudirrun bin Nazari ma'din li'adnan. Ini sebuah rangkuman dari kata per kata bahasa Arab yang disesuaikan dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib kakeknya, bin Hashim kakeknya, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fahr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nazar, bin Ma'ad, bin Adnan. Itu nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disepakati oleh para ulama. Yang sepakati para ulama sampai Adnan. Wa nasab Rasul ba'da dzalika ila Ibrahim alaihi salam mukhtalaf fihi bain ahli siyar. Adapun nasab beliau sampai kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam itu diperselisihkan oleh para ahli sejarah. Amma ba'da dzalika ay min Ibrahim alaihissalam ila Adam alaihissalam faman dzakara fihi syai'an fala dalila ma'ahu yumkinu an ya'tamida alaihi fi hadzal nasab bal inna fihi nasaban ghairu sahih. Adapun nasab dari Nabi Ibrahim sampai ke Adam ada yang menyebutkan silsilah nasabnya, karena kita ketahui annal Arab yahtamuna aktar ihtimaman binasabihim. Tetapi nasab tersebut tidaklah benar dan tidak bisa kita berpegang dan meyakini bahwa nasab itu benar. Maka kita cukupkan dengan apa yang disepakati oleh para ahli sirah dari Adnan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajdadur Rasul, kita akan membahas dari kakek buyut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qusay, siapa itu Qusay? Huwallazi jama'a Quraisyan. Dialah orang yang mengumpulkan dari kabilah-kabilah, dari keluarga-keluarga besar di Quraisy. Wasta'ala sultatuha 'alal haram, dan mengembalikan setelah lama tidak dipegang oleh kabilah Quraisy untuk mengurus al-haram, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Wa kana lahu makana 'azimah fi Quraisy hatta kanu yaquluna lirrasul ba'da bi'tsatihi. Dan Qusay memiliki kedudukan yang sangat agung lagi tinggi di para pembesar-pembesar kaum Quraisy, sampai mereka mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus
Mereka mengatakan ib'ath lana Qusayyan fa innahu kana syaikhu sidqin fa in syahida laka ittaba'nak. Unzur Ibnu Katsir al-Bidayah wa Nihayah. Ib'ath lana Qusayyan ay arsil ilayna Qusayyan. Iti ilayna Qusayyan kay yati Qusay ilayna. Lianna Qusay huwa syaikhun sidq صادق فإن شهد أي أن قصي قال لنا أي لقريش أنك يا محمد على الحق أنك الرسول ماذا قال كفار قريش لاتبعناك اتباعهم لو كان قصيا اتبع محمد صلى الله عليه وسلم لاتبع جميع قبائل القريش الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على مكانة عظمى لقصي في قلوب قريشيين. Itu kedudukan Qusay di hati para qabilah Quraisy. Lamma halaka Qusay khallafahu awladahu al-arba'ah wa kana ashrafahum fi Quraisy Abdul Manaf alladhi kanat lahu siqayah wa rifadah. Yang dimana setelah Qusay Allah wafatkan, Qusay kemudian digantikan oleh anak-anaknya yang 4, dan diantara yang paling baik dan paling mendapatkan kedudukan yang mulia di Quraisy adalah Abdul Manaf. Alladzi kana lahu siqayah wa rifada. Apa itu siqayah dan rifada? Siqayah adalah yasta'iddu an yastaqi ma'al hujjaj, yaitu menyiapkan air minum yang akan diberikan kepada jamaah haji yang datang. Loh Ustaz, kan Rasulullah belum hadir, kok ada jamaah haji? Betul. Ibadah haji adalah syariat Nabi Ibrahim dan terus berjalan sampai sebelum mendekati Rasulullah SAW dilahirkan. Itu siqayah, menyiapkan air minum pada para tamu Baitullah. Apa itu rifadah? Rifadah kita lihat untuk Ibnu Hisham. Rifadah itu adalah menyiapkan makanan berupa roti, kemudian dibagikan kepada jamaah haji. Jadi karamnya Arab, sekalipun mereka berada di dalam kejahiliahan, mereka senantiasa mengikramkan tamu. Jadi Abdul Manaf yang memegang kedudukan itu. Ba'da Abdul Manaf khallafahu ibnuhu Hisham. Ya, setelah Abdul Manaf, kemudian anaknya meneruskan pekerjaan atau amanah yang diemban oleh Abdul Manaf. Amanah ini agung dan memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan kayak kita ketika kita mendapatkan sebuah pekerjaan, misalkan ngepel masjid atau menyambut tamu, kayak kita merasa hina, kayak kita merasa disisihkan. Enggak ya, ikhwatul iman, wafaqanallahu wa iyyakum. Hal demikian adalah sebuah bentuk ikram kepada kita. Kita mendapatkan bagian. Untuk apa? Bagian dalam amal kebaikan. Baik, kita lanjut. Ya, Hisham ini melanjutkan kebiasaan ayahnya, yaitu Abdul Manaf. Wa huwa awwalu man sanna rihlat asy-syita was-sayf. Dan Hisham di sini adalah pertama kali yang apa? Yang
mendahului, memulai melakukan perjalanan pada faslu syita dan faslu saif. Wasumiya Hashimah, dan Hisham ini disebutkan namanya Hashim. Kenapa? Likaunihi yahshamu tsarid lil hujjaj. Karena Hashim di sini aja yahshamu, memberikan, membagikan at-tsarid, roti, kepada siapa? Kepada jamaah haji. Wasmuhu al-haqiqi adalah Amru, dan nama yang sebenarnya adalah Amr. Thumma ba'da Hisham jaa Abdul Muttalib alladhi nasha'a fil Madinah wa kana shabihan bi jaddihi al-a'la. Setelah Hashim, Bani Hashim, kita negaranya Bani Hashim, meninggal dan digantikan oleh anaknya yaitu Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini sangat mirip sekali dengan kakaknya, yaitu siapa? Qusay. Wa huwa alladhi hafara bi'r Zamzam. Dan Abdul Muttalib inilah yang menemukan kembali sumur Zamzam setelah tertutup pada pasir. Wa huwa alladhi aqsama in razaqahu Allahu asyratan minal walad an yadbaha ahadahum. Dan Abdul Muttalib inilah yang bersumpah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala berikan dia 10 anak, maka dia akan menyembelih salah satu di antara mereka. Yaqulul Mustafa an-Nasabih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang nasabnya, innallaha astafa Kinanah min walad Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Wastafa min Quraisy, dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari kaum Quraisy Bani Hashim, anak keturunan Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku dari keturunan Bani Hashim. Walaqad syahida hatta al-a'da' bi taharati hadha nasab wa rif'atuhu faqad sa'ala Huraqal Malik Rum Abu Sufyan indama kana kafiran. Takhayyal wa tafakkar, hata Malik Rum wa min a'da'i da'wah حينما سأل أبا سفيان وأبو سفيان حينئذ كافر لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان يسأل، سأل هرقل أبا سفيان عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ وفينا ذو نسب. هو أي النبي صلى الله عليه وسلم فينا أي في قبيلة أبي سفيان في قريش ذو نسب، نسبه له مكانة عظيمة مهما كان، هو من أعداء الدعوة ومن أعداء الرسالة، لكن هو صدق في كلامه حين تكلم عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمكانة هذا النسب الكريم لم نجد أحدا من أعداء الرسول طعن في نسبه. في عظمة هذا النسب لا أحد من أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم يطعن في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد، مع حرصهم الشديد على اختلاف كل ما يمكن أن يشويه سمعته أو ينقص من مقامه الشريف. Bagaimanapun mereka semangatnya untuk ikhtilaf, mengadakan sebuah dugaan-dugaan dan prasangka-prasangka yang dusta yang bisa memungkinkan yushawwihi sam'atahu, bisa menghanguskan dan membuat citra buruk
Aw yanqusu min maqamihi syarif, atau mengurangi kedudukan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Masir ikhtiyar Rasul min qabilati dzati makana. Ini kenapa sih Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keluarga yang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat? La'alla min al-hikmah dzalika an takuna da'watuhu ila al-musawa wal 'adl qa'imatan ala ususin tsabitah. Da'watuhu ila al-musawa wal 'adl qa'imatan ala usus tsabitah. Karena agar dakwah kepada persamaan dan keadilan yang diusul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi memandang ras, tidak lagi memandang nasab, tidak lagi memandang ada budak, ada tuan. Budak itu boleh dimerdekakan. Tidak lagi memandang sebelah mata orang kulit putih atau orang kulit hitam. Dibangun apa? Ala ususin tsabitah, atas pondasi yang kokoh. Karena apa? Karena kalaulah Rasulullah SAW dari nasab yang rendah, maka mereka mengatakan engkau akan mencari nasab untuk mencari kedudukan. Tetapi Rasulullah SAW tanpa menjadi Rasul pun sudah menjadi mulia. Yang kedua, al-Arab kanat ta'rifu nasab wa salat fala tajid adada fil indiwa tahta liwa'ihi wala natasawwar dhuhur syakhsin min al-mawali baina hadhihi al-qaba'il. Madza sayakun rada fi'l al-qaba'il wa laqad qala al-kuffar ma'a hadha nasab ar-rafi' wa qalu laula nuzila hadha al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn 'azim. Bayangkan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasul dari nasab yang mulia. Karena pada saat itu orang-orang Arab sangat memperhatikan nasabnya. Sangat memperhatikan dari mana dia berasal. Kalaulah sekiranya Rasul alaihi salatu wasallam datang dari mawali, bekas-bekas budak, kemudian dia muncul di tengah orang-orang yang memiliki nasab yang mulia lagi tinggi kedudukannya, maka apa yang akan Rasulullah SAW dapatkan? Respon dari orang besar Quraisy dan kaum-kaum yang lainnya. Itu pun Rasul berasal dari kedudukan yang mulia. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan apa? Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Mereka mengatakan kalaulah Al-Qur'an ini diturunkan kepada seorang laki-laki dari dua kampung, dua desa azim yang sangat memiliki kedudukan. Segitu Rasulullah SAW berasal dari nasab yang mulia. Bagaimana kalau Rasulullah SAW berasal dari tidak memiliki nasab yang jelas? Bagaimana berasal dari mantan budak dan sebagainya? Semulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja itu banyak dibukti dan dakwah. Yang ketiga, anna kaunar Rasul min qabilati dzaki makana ya'udu 'ala Rasul bil himayah wan nusra. Dan poin yang ketiga di antara hikmahnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari kabilah yang mulia, maka di sana Rasulullah SAW mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari kabilah-kabilahnya. Lihat Abdul Manaf, lihat Abu Thalib bagaimana sayangnya kepada cucunya. Lihat Abu Thalib bagaimana sayangnya sama ponakannya. Lihat keislamannya Hamzah. Dia mencurahkan seluruh jiwa raganya. Di antara hikmahnya adalah agar keluarga-keluarganya pun menolong dan melindungi dakwahnya. Mungkin hadisatul fil kita untuk pekan depan insyaallah taala sampai di sini.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. PR-nya adalah pertama, kalian buat tugasnya. Ustaz tunggu sampai jam 5 sore. Tugasnya adalah kalian buat syajaratun nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta Adnan. Membuat pohon nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan. Yang kedua, ringkas kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Qusay, Abdul Manaf dan Hashim beserta kedudukan dan kegiatannya. Kemudian sudah dua saja, nanti Ustaz akan tunggu dan Ustaz periksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.